Sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Christopher Kainama, ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa, mulai dari terjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, hingga dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ayat demi ayat, ia selami, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya. Yang paling memukul saya itu adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu paling memukul saya, bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus, beliau Isa alaihissalam, Nabi Allah ini, untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia. Setelah saya baca ini Yohanes pasal 5 ayat 30, itu saya tadinya saya masih, oh dia memberitakan bahwa akan ada Nabi gitu, tapi saya tidak puff gitu untuk ke situ gitu ya, untuk ikutin, enggak, aku tetap sama dia aja gitu. Tapi setelah baca ini, apa katanya Ustaz? Nah udah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalaupun aku ikutin dia, tidak ada cara lain, aku harus ikut yang dia bilang tadi. Ia yang akan datang, dia akan mengajarkan kamu, akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran. Yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahkan dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa Ustaz? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan, mentok Ustaz, mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok, cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabi Allah, Isa alaihissalam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya, dia akan membawa kamu kepada Qul huwallahu ahad. Saya tidak menyerang, saya tidak menghina, tidak insulting, tidak underestimate, tidak. Aku sayang dan aku muliakan. Aku tidak menyalahkan Bible kok, nggak pernah. Justru aku bilang Bible benar.